Ada satu kesaksian yang jadi kesaksian utama yang tidak terlepas dari keluarga besar aku di sini, keluarga besar suamiku Robert ya. Mereka-mereka inilah yang yang secara langsung atau tidak langsung memanggil aku jadi aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan mereka tadinya kan aku kan Muslim gitu. Tapi nanti ada ceritanya. Aku ibu rumah tangga dengan 3 putri. Ya cuman ada sejak terima Tuhan tuh ada satu kehausan sampai akhirnya aku bisa ada di sini gitu ya, pengen membagikan, sebetulnya cuma pengen membagikan pengalaman aku pribadi bersama Tuhan gitu biar bisa menjadi berkat. Ada 6 kesaksian gitu. Yang pertama itu adalah kesaksian ketika aku terima Tuhan Yesus. Jadi awalnya aku ketemu suamiku ini di Gatari Air Service. Kita masih beda keyakinan gitu, terus pacaran selama hampir 4 tahun. Sempat putus karena kita sempat keras hati gitu. Robert mau tetap Kristen, aku mau tetap Islam gitu kan. Tapi pada waktu aku kita broke up gitu, justru aku cari tahu nih dari sisi Al-Qur'annya gitu. Biasanya kan kalau aku ngaji itu kan pakai bahasa Arab aja kan, gitu nggak lihat dari bahasa Indonesianya, kebenarannya dari arti bahasa Indonesianya. Nah pada waktu itu aku ngerasa, justru aku dibukakan gitu, justru aku dibukakan bahwa ketuhanan Isa Al-Masih gitu. Pada waktu aku lagi nggak sama Robert gitu, lagi putus gitu. Sampai akhirnya aku telepon dia, aku bilang ya aku mau belajar gitu tentang Tuhan Yesus gitu, pengen mengenal Tuhan gitu. Tapi sebelum aku ada di titik itu gitu, luar biasanya di sini bahwa ketika aku dikenalin sama keluarga Robert, di sini juga ada kakak iparku, ada Sira gitu kan, ada Kak Sira, terima kasih gitu ya. Jadi ketika aku dikenalin sama keluarga Robert gitu, keluarga yang dulu pacarku ini, aku ngelihat penerimaan mereka tuh yang luar biasa banget gitu. Mereka nggak menghakimi, mereka nggak menolak gitu, tapi justru mereka merangkul gitu kan. Ya di sini ada Tante Berta, ada Tante Linda gitu kan, ada semua deh keluarga dari Robert tuh amat sangat aku merasakan kasih dari mereka semua gitu. Nggak ada penolakan sama sekali gitu. Yang ada adalah penerimaan, kasih gitu. Aku mau kenal Tuhan Yesus. Akhirnya aku ikut katekisasi di GPIB Immanuel. Aku dibaptis di GPIB Immanuel. Sampai perjalanannya itu banyak hal di sini, kayak di sini aku sampaikan di Kejadian 1 ayat 26 27 gitu kan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Jadi sebetulnya dari awal Tuhan menciptakan manusia itu menciptakan aku pribadi gitu ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dalam kasihnya, dalam kebaikannya, bahkan dalam penderitaannya gitu kan. Di ayat 27 Tuhan bilang juga, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan itu sendiri gitu, bukan gambar yang lain-lain gitu kan. Nah di situ ya, dengan perjalanan aku ikut Tuhan, bener-bener loh, aku tuh ngelihat kasih dari suamiku ketika dia dijahatin sama temennya gitu. Dia tuh cuma mengampuni dan mengampuni gitu. Aku sampai ngelihat tuh, aku tuh dulu waktu masih Muslim, aku tuh punya prinsip gini, kalau orang jahat sama gue gitu, gue bisa lebih jahat dari dia. Kalau orang baik sama gue bisa lebih baik dari dia. Tapi ketika aku melihat sosok suamiku, dia dijahatin orang tuh baik aja. Dia tetap baik, dia tetap mengampuni. Pada waktu itu aku mikir, kok bisa ya kayak gitu gitu. Kok ada ya orang seperti itu gitu. Itu buat aku tuh sesuatu hal yang aneh gitu kan. Tapi semakin aku mengenal Tuhan, aku juga ngerti ketika firman ini berbicara di dalam hatiku bahwa
aku ini diciptakan Tuhan segambar loh dengan Tuhan gitu. Jadi harusnya kalau segambar dan serupa berarti apa yang ada tuh di Tuhan, termasuk karakter-karakter Tuhan yang ada di dalam buah roh itu harus juga ada di dalam aku ya gitu. Nah dari hal itu aku belajar lagi bahwa sebenarnya ketika kita mau memenangkan jiwa, ini karena pengalaman aku pribadi, aku dimenangkan cuma karena kasihnya Robert dan kasih keluarga besarnya ke aku gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menangkan jiwa buat Tuhan, itu sebetulnya nggak susah gitu, nggak sulit gitu kan. Ketika kita sadar bahwa ketika aku menyadari bahwa aku diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan, serupa dengan kasihnya Tuhan, dengan Tuhan itu Raja Damai gitu kan, dengan damai sejahtera, ya, damai sejahteranya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Dimana ketika orang-orang ketemu kita atau datang ke kita atau curhat atau apa gitu ya, mereka datang tuh ngerasain ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita gitu. Itu sih, jadi 3 hal itu yang apa ya aku alami ketika mengikut Tuhan sampai sejauh ini. 3 hal itu adalah yang penting nih ketika kita mau menjadi berkat untuk mau membawa jiwa-jiwa mengalami Tuhan gitu. Itu dari sini. Terus aku juga mau saksikan gimana gimana aku belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi setelah kita menikah itu juga bukan tanpa tantangan gitu. Keluarga besar juga sebagian tadinya semuanya menentang, tapi akhirnya sebagian merestui, sampai puji Tuhan banget gitu. Keluarga besar aku semua hadir, bahkan ada yang mewakili di pemberkatan di gereja GPIB Immanuel. Aku bersyukur banget mereka juga hadir, ada di resepsi. Aku bersyukur banget, semua tuh karena campur tangan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan itu pasti semuanya baik gitu, sampai semuanya Tuhan beresin. Yang tadinya ada masalah gitu, tantangan. Ketika aku melibatkan Tuhan dan aku serahin ke Tuhan semuanya, Tuhan campur tangan gitu, luar biasa banget gitu. Terus ada lagi kejadian ketika habis menikah, pikirnya kan enak nih, udah menikah, udah aman. Ternyata baru berapa bulan menikah, perusahaan tempat kita kerja itu bangkrut ya Pak. Gitu, karena waktu itu kan kejadian aku menikah tahun 98. Itu peristiwa 98 itu kan. Aku menikah Agustus ke tahun 98. Jadi kan goyang lah ya, ada lagi krisis moneter waktu itu. Moneter. Betul. Krismon. Nah, terus dia nggak kerja gitu loh. Jadi kena PHK gitu kan. 1 tahun itu nggak ada kerjaan gitu, sementara kita pengantin baru. Terus ya udah doa, udah ngirim lamaran kemana gitu, terus nggak ada panggilan gitu sampai 1 tahun. Robert istilahnya jobless gitu. Satu sore aku lagi siram pohon di halaman, terus ada tetangga aku lewat, tetangga sebelah rumah naik mobil. Roh Kudus bilang di hati aku, kamu minta maaf sama dia gitu. Terus aku bilang, emang aku lagi bermasalah sama tetangga sebelah gitu kan, ribut lah cuman gara-gara hal kecil, cuma gara-gara pohon gitu kan. Terus minta maaf sama dia gitu. Aku bilang enggak, aku nggak salah gitu kan. Terus tetap kekeh tuh, bukannya minta maaf, aku masuk ke kamar gitu kan. Pokoknya nggak mau lah orang nggak ngerasa salah. Tapi di kamar bukannya damai sejahtera, malah makin gelisah hati gitu. Sampai akhirnya suara itu berkata lagi, telepon dia dan minta maaf gitu. Sampai pada satu titik aku tuh udah nggak bisa nolak lagi gitu. Akhirnya aku angkat telepon, terus aku telepon gitu. Yuk, aku minta maaf ya, selama ini salah gini. Ternyata responnya dia itu luar biasa banget gitu. Dia bilang, oh iya Mbak, aku juga minta maaf ya gitu. Aku yang salah gitu kan. Akhirnya gitu. Nah, berdamai dah. Itu jam 6:30 malam gitu. Aku telepon dia jam 6:30 malam. Jam 10 malam
tiba-tiba Robert ditelepon dari perusahaan Lion Air gitu. Kalau untuk panggilan interview, dipikir-pikir jam 10 malam gitu. Ada ya orang yang masih kerja dan manggil interview tuh jam 10 malam. Jadi buat aku itu adalah satu mujizat Tuhan gitu buat kita berdua gitu ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini Robert masih terbang dan bekerja di Lion Air. Puji Tuhan gitu. Nah, di sini firman yang berbicara kuat di aku itu dari Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Gitu. Nah, di situ aku pikir gini, iya ternyata ketika aku masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan dendam gitu, ada penghalang antara aku dan Tuhan, sehingga doa-doaku tuh seperti mentok di langit-langit. Tapi ketika Tuhan tunjukin di mana titik salahnya dan aku mau berubah gitu, mau beres hati, ternyata tangan Tuhan itu selalu ada buat aku gitu, buat kita semua gitu. Puji Tuhan banget. Jadi di sini mungkin reminder buat aku juga, buat kita semua gitu ya. Ketika kok doanya kayak lama ya belum dijawab gitu. Mungkin masing-masing kita bisa koreksi hati. Masih ada ganjelan-ganjelan nggak yang seperti di Yesaya 59 ayat 1-2 itu bilang. Terus untuk kesaksian yang ketiga gitu, ketika aku Tuhan percayakan untuk anak ketiga gitu. Anak ketiga ini Victoria Siloam Siwi lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 dengan kondisi paru-parunya tuh belum sempurna. Nah, pada waktu itu dokter udah bilang bahwa cuma mujizat Tuhan aja yang bisa menyelamatkan anak ini gitu. Tapi ketika kita berdoa minta nama gitu, Tuhan mau kasih nama apa anak ini gitu. Robert dapatnya Siloam gitu. Siloam kalau di dalam Alkitab artinya yang diutus. Nah, ketika aku di rumah sakit dapatnya Victoria gitu. Victoria itu kan pemenang gitu. Jadi ketika nama yang dari Tuhan itu kita sambungin, jadinya bahwa yang diutus untuk menjadi pemenang gitu kan. Jadi aku dengan iman dan dengan yakin percaya gitu ya bahwa anak ini lahir ada lebih daripada pemenang gitu. Jadi walaupun dia dinicu gitu kan, dokter udah bilang berserah aja, banyak aja berdoa gitu. Artinya kan secara medis udah nggak bisa diapa-apain ini anak gitu. Cuma ya kita tetap percaya aja gitu bahwa mujizat Tuhan masih ada gitu, bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan, seperti yang dibilang di Markus 9 ayat 23 ketika Tuhan Yesus mengusir roh bisu di seorang anak kan, di situ Tuhan bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi aku pikir aku percaya dan aku mau deklarasikan, aku perkatakan bahwa Siloam, engkau adalah yang sudah Tuhan utus untuk menjadi pemenang. Kamu kuat, kamu bisa lewatin ini semua gitu kan. Dan luar biasa. Berapa hari, Pak? Dokter bilang paling cepat 2 minggu dia ada di NICU. Ternyata nggak sampai seminggu dokter panggil kita bahwa paru-paru Siloam sudah berkembang menjadi sempurna. Haleluya. Luar biasa banget. Aku bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Dari dokter bilang paling cepat 2 minggu, seminggu Sisil udah pulang ke rumah dan sekarang sehat, luar biasa gitu. Jadi tetap percaya aja bahwa mujizat Tuhan masih ada. Ketika kita percaya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan, nggak ada yang mustahil buat kita yang percaya. Terus perkatakan, apalagi kalau udah Tuhan kasih kayak janjinya gitu ya, udah pegang aja gitu. Walaupun belum kelihatan jawabannya kayak gimana, ya udah sambil nunggu ya kita bersyukur aja. Terima kasih Tuhan gitu.
Terus kesaksian yang keempat, ini belum lama Robert kita alami gitu, ketika Robert divonis ada batu di saluran ureternya gitu. Dokter udah nyaranin untuk operasi ya gitu. Aku udah tanya-tanya operasi berapa nih di rumah sakit, hampir 120-an ya. 120 jutaan gitu. Itu baru operasinya aja, belum lain-lainnya gitu. Memang sih di cover asuransi, tapi mikir untuk masuk di atas meja operasi kan kita mikir juga gitu kan. Terus saya ya udahlah, Robert bilang tunggulah seminggu lagi gitu kan. Seminggu kita doa, dan benar seminggu kemudian batunya keluar dengan sendirinya gitu. Ini seperti batu haleluya. itu. Makanya aku bilang, aduh Tuhan luar biasa banget gitu. Modalnya cuma satu, percaya aja gitu. Ya, amin. Ya kita percaya gitu. Ya itu Tuhan cari iman yang sebiji sesawi, nggak minta iman yang gede kok, yang sebiji sesawi aja Tuhan dapetin di hati kita, mujizat itu terjadi. Amin. Gitu. Luar biasa banget gitu kan. Terus kesaksian tentang yang kelima, tentang masa-masa pandemi, kita semua ngalamin gitu. Aduh, ini yang luar biasa banget, yang ya nangis gitu ya. Ya apa ya, ngerasa berat lah, dimana ketika biasanya kerja, biasanya dapat gaji full, tiba-tiba dipotong. Apalagi kan aku cuma ibu rumah tangga, cuma ngarepin dari Robert gitu ya, dari suami. Ketika dipotong ini, potong itu, pokoknya akhirnya kalau dilihat nggak cukup gitu kan. Istilahnya kita terima 1.000, sementara kita ada pengeluaran 10.000. Hitung-hitungannya tuh nggak masuk gitu. Tapi ketika aku berpegang gini loh, Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku berkatakan gini, Tuhan Kau sudah memberikan aku hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Gitu. Jadi aku perkatakan itu, dan luar biasa banget penyediaan Tuhan sempurna. Pada waktu aku nggak punya uang, ada aja yang transfer duit ke aku. Aku juga nggak tahu. Aduh Tuhan luar biasa banget. Gitu. Makanan gitu ya. Entar dari ini itu ada aja. Bahkan kalau aku rasa malah ketika sebelum pandemi, pas masa pandemi ini gitu, berkatnya tuh banyakan pas masa pandemi gitu. Haleluya. Jadi luar biasa banget gitu. Yang penting kita yakin dan percaya firman Tuhan tuh nggak pernah gagal. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Dan memang penting banget gitu. Kita ngalamin firman itu gitu. Jadi kita sadar, oh iya ya ternyata firman Tuhan memang benar-benar hidup ya gitu. Nah, kesaksian yang terakhir, kesaksian yang ke-6, baru kemarin tanggal 12 Maret aku sama 3 anakku alamin gitu, kecelakaan di tol sampai mobilnya hancur gitu. Tapi aku sama 3 anakku tidak terluka, tidak tergores, tidak memar, tidak apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Orang-orang yang melihat mobilnya dalam kondisi hancur, itu mereka tuh jadi aku lagi di tol mau ke bandara, mau jemput Robert, aku salah jam gitu. Jadi aku pikir Robert landing jam 12. Pas masuk pintu tol, aku tanya, "Papa tuh jam setengah 12 apa jam 12 ya?" gitu. Kayaknya sih setengah 12 deh, Mah gitu. Sementara itu jam 12 kurang seperempat kalau nggak salah. Aku otomatis langsung injek gas dong, ngebut, karena aku pikir wah papa udah landing dong gitu kan. Baru nginjek gas, nggak jauh dari pintu tol itu, baru nginjek gas, kondisi jalan hujan. Kalau aku nggak ngelihat, cuman kata anakku kecepatan aku waktu itu antara 110-120 gitu. Lagi jalan di jalur cepat gitu ya, dengan kecepatan lumayan tinggi, dan itu memang kesalahan aku di situ. Tiba-tiba mobil dari kiri lebih ngebut dari aku, dan airnya tuh nyiprat gitu ke layar, ke kaca. Otomatis kan jadi nggak kelihatan, jadi blank, kaget, dan dengan refleks aku injek rem gitu, dan aku injek rem tepat di atas air, genangan air yang cukup dalam. Mobil menghantam tembok pembatas tol, terus akhirnya muter sampai
terguling gitu dan berhenti dalam posisi seperti di gambar. Miringnya. Ya, waktu itu kita tuh bertiga enggak pas ya, enggak menjerit, enggak teriak, enggak nangis gitu. Jadi kayak ada satu rasa damai aja sih gitu, enggak ketakutan. Aku cuma mikir, aduh ditabrak dari mobil belakang nih, aduh ditabrak dari mobil di belakang nih. Terus aku ambil keputer-puter terguling gitu. Aku pikir gitu, aduh kapan berhentinya di mobil, aduh kapan berhentinya di mobil. Cuman gitu doang gitu kan. Iya, iya. Terus kok kayak gitu lama banget gitu. Pas mobil berhenti, aku posisinya ketindian si bungsu kan, Sisil duduk di samping aku, ketindian gitu agak susah untuk aku bangun gitu. Terus aku tanya, Michi anak nomor 2 itu, Michi di belakang, Michi nggak apa-apa, nggak mah aku nggak apa-apa, Michi bisa berusaha keluar gitu. Terus bisa mah katanya gitu. Aku coba, dia bangun, dia buka pintu karena berat, karena posisinya kan ngelawan kan, ngelawan Jadi berat dong. berat gitu. Terus pas udah kebuka, coba minta tolong gitu. Terus akhirnya orang-orang berdatangan. Terus Sisil, bisa nggak Sil bangun pelan-pelan? Aku lemes, Mak, aku lemes, aku nggak kuat katanya. Terus aku bilang, bisa. Ayo Sisil tarik napas panjang, terus lepasin. Terus dia narik napas panjang, akhirnya dia berusaha bangun, dia bisa keluar. Terakhir aku keluar, dan kita keluarnya tahu nggak? Itu tuh keluar naik pakai manjat gitu ya. Dan keluar itu kita sambil ketawa-ketawa, hujan, basah-basah gitu. Keluar dari mobil kita bertiga cekakak-cekikis gitu. Terus aku bilang, aduh mama malu nih, mama malu. Karena ditontonin orang banyak, itu orang di tol berhenti semua mau nolongin kita. Mereka malah heran gitu ngelihat, ibu nggak apa-apa gitu, anak-anak nggak apa-apa, enggak pak, aku nggak apa-apa, nggak ada yang luka, enggak pak gitu, nggak ada yang tergores, enggak, dan memang benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Mereka tuh menyaksikan amazing gitu, dengan kondisi itu paling nggak berdarah, ada luka atau ada benjol, memar-memar, nggak ada sama sekali gitu. Makanya aku bilang luar biasa banget ya perlindungan Tuhan. Walaupun dalam hal ini aku udah salah, gitu kan, udah ngebut di jalan tol gitu. Tapi ternyata itulah kasih Tuhan ya, unconditional love. Sesalah apapun kita, tapi Tuhan tetap jaga kita, Tuhan lindungin kita gitu kan. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Itu luar biasa banget gitu. Terus aku pulang malamnya, kebetulan ada acara doa di rumah. Waktu penyembahan, Tuhan tuh puter lagi. Gimana aku waktu di dalam mobil. Ketika waktu aku di dalam mobil itu kondisinya aku puter-puter gitu, kayak aduh kayaknya seperti udah akhirnya nih gitu kan. Kayaknya umur gue cuma sampai sini nih gitu kan. Tapi ternyata gitu ya, tangan Tuhan ada di situ loh. Iya. Luar biasa banget gitu. Nah di mobil, setelah urusan laporan polisi apa segala macam, di mobil kita arah pulang, aku dijemput sama Yongki. Di mobil anakku bilang gitu, Mah, aku tuh semalam dikasih ayat firman loh sama Tuhan gitu. Tapi aku nggak ngerti. Cuman pas kejadian tadi, aku diingetin lagi sama Tuhan katanya gitu. Oh ya, ayatnya apa sih gitu kan? Keluaran 9 ayat 16 mah katanya gitu. Demikian firman Tuhan. Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah aku ada di Zoom malam ini karena ingat ayat ini gitu. Ini sepertinya buat aku pribadi adalah panggilan untuk aku menyaksikan tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menopang hidup aku gitu. Menyaksikan bahwa memang benar-benar kuasa Tuhan tuh nyata banget gitu. Luar biasa banget dalam hidup aku gitu. Makanya aku bilang Tuhan tuh luar biasa ya. Waktu malam doa itu, waktu aku worship, Tuhan cuma bilang gini, apapun kondisi kamu, mau jungkir balik duniamu, tapi aku ada di sana. Itu yang jadi judul sharing aku malam hari ini, bahwa betul firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Amin. apapun kondisi kita sekarang hari-hari ini, mau pergumulan kita apapun bentuknya, masalah kita apapun bentuknya, kesulitan kita apapun bentuknya, Tuhan bilang, aku ada di sana. Amin. Gitu. Tadi ada pendoa, salah satu pendoa udah lama gak ketemu, tiba-tiba datang, terus dia doain kita, dia doain Robert. Dia doanya gini, Tuhan ada di pekerjaanmu, Tuhan ada di rumah tanggamu, Tuhan ada di bisnismu, Tuhan ada di anak-anakmu. Jadi aku pikir gitu ya, ini judul yang aku mau sharingin malam hari ini loh. Sementara dia nggak tahu gitu, aku nggak bagi ini, sampai sekarang pun aku lupa untuk bagiin undangan Zoom ini. Iya, Gitu. Zoom. Yang aku pikir bahwa ini konfirmasi dari Tuhan. Jadi Tuhan memang benar-benar menitipkan pesannya buat kita semua di sini, bahwa aku ada di sana, Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, Tuhan ada di dalam pekerjaan kita, ada di anak-anak kita, semuanya ada di dalam rangkuman tangan kasih Tuhan. Jadi Amin. jangan khawatir, jangan takut, karena di dalam kasih, di dalam Tuhan nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Kayak aku bisa ada sekarang ini ya modalnya cuma karena cuek aja gitu ya. Cueknya bukan cuek apa ya? Ya pokoknya semua ada tanggung jawab Tuhan lah gitu. Kalau aku selalu bilang gini ke anak-anak, apa yang mama nggak sanggup pikirin gitu, udah mama serahin aja Tuhan, biar Tuhan yang mikir. Ya, Aku selalu bilang gitu, karena kalau aku mikir yang aku nggak sanggup pikirin, ya ngapain juga, toh nggak ngerubah apa-apa gitu. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan yang menghandle semuanya, pasti terjadi sesuatu.